Mari kita sebagai generasi penerus bangsa, bahu-membahu, saling bergandeng tangan. So we can truly say, plant trees, save our planet, go green! Hai kalian generasi bangsa. Waspadalah, waspadalah. Dan demikian pidato dari saya. Stop corruption to the better generation. Pemerintah tuh gak benar-benar menjalankan sebagaimana undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Konstitusi kita juga bukan lagi undang-undang dasar. Sering kita mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh orang tua kita. Duty as a student. The bad side is more than the good side. Saat ini kita telah bersama-sama mengetahui bahaya dan resiko dari penggunaan drugs dan juga perilaku free sex. Saya ingin mengungkapkan sebuah pertanyaan. For me, books can cheer me up also, especially when I get bored or I'm in a bad mood. Orang yang terbaik adalah orang yang menghormati orang tuanya dan memuliakannya. Saya akan berpidato yang berjudul minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita harus jujur mengakui bahwa mental dan moral bangsa kita saat ini sangatlah bobrok. Sebagai fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Environment is a place where we live, where we learn, where we hear, where we speak, where we aim, where we make something and do something. This is our nationalism. I vote as Indonesian people. I vote as Indonesian people, and I vote as Indonesian people. Thank you for your attention. Maybe that's all my speech today. God bless Indonesia. Di mana keadilan untuk para orang bawah seperti kita? Di mana keadilan untuk para orang-orang yang kurang mampu seperti kita? Di antara dunia teknologi, di dunia yang mana sekarang penuh dengan kecanggihan, pada sesungguhnya mereka lah mereka yang akan membawa nama keluarga mereka di masa depan. Tapi mengapa mereka lebih memilih? Saya ingin mengingatkan bahwa umur bumi kita ini sudah terlalu tua untuk kita abaikan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita. Salah satunya adalah membiasakan menggunakan sepeda atau berjalan kaki jika jarak tempuhnya dekat. What is seen and heard, recorded by the brain and then be applied. In the midst, we need to choose a neat word and a good friend and has manners. If not, then teenager with the negative and taking the right path. So why are teenagers still involved with sex and drugs? The media influences the opinions and moral standards of young people. Every day, teenagers are indirectly impacted by the messages of the mass media that it is somewhat okay and normal to pursue drugs and sexual intercourse. Another Oke, Carly, tadi kan mungkin lebih spesifik di sini ada yang mereka berbahasa bukan dengan bahasa ibu ya, dengan bahasa Inggris Bapak, kan? ya, dengan bahasa Inggris. Bagaimana? Mungkin ada suggestion ya, mungkin ada pendapat ya, satu nasihat ya untuk para mereka yang mungkin punya kemampuan berbahasa Inggris. Nah, ada koreksi nggak sih untuk mereka? Ya, dari 45 peserta, memang kalau di prosentase mungkin 30 atau 20% diantaranya itu berbahasa Inggris. Jadi saya sangat kagum sekali ya David Lee dan juga rekan-rekan.
rata-rata pelafalannya memang sudah baik, karena pastinya pidato ini sudah disiapkan oleh mereka dan sudah juga mungkin dikonsultasikan ke teman-teman ataupun gurunya. Jadi memang sangat menarik sekali dan sangat amazed ya saya, karena mereka levelnya adalah tingkat SMA, SLTA, SMK atau SMU. Sedangkan kalau boleh saya membandingkan dengan murid-murid saya gitu, memang saya amazed sekali dengan level atau usia tingkat pendidikan yang SLTA. Tapi bahasa Inggrisnya sudah cukup maju banget, ya. Dan tidak hanya itu, kontennya pun menarik, kontennya pun dalam. Topik-topik yang kita pilih waktu itu memang ada 2 poin. Yang pertama adalah pengembangan nilai, ya, karakter, keutamaan gitu. Dan yang kedua adalah kesadaran remaja pada situasi sosial, politik, budaya, lingkungan sekitarnya. Dan itu yang dekat dengan kehidupan kita masing-masing ya. Soal ketaatan kepada peraturan lalu lintas, kemudian soal budaya globalisasi, soal macam-macam lah ya, free sex, drugs dan sebagainya. Dan setahu saya atau sepengamatan saya memang agak luar biasa juga ya, bahwa mereka mempunyai pertama setidaknya mempersiapkan data-data gitu ya. Tapi tidak hanya membaca data atau menyiapkan data, tapi mereka mempunyai analisa. Ya, tidak hanya analisa saja, tapi saya lihat juga yang solusi juga. Tetapi yang paling menarik bagi saya adalah refleksi. Biasa tampil ya, mungkin karena kegugupan, gugup ya, masih ada sedikit grogi ya, demam panggungnya. Itu mungkin bagi yang belum terbiasa bahasa Inggris dengan lancar, nah sebaiknya mungkin bahasa Indonesia saja. Kenapa? Ya, akan terjadi banyak kesalahan tanpa disengaja. Atau mungkin kalau lebih safety pakai naskah ya. Ya, pakai naskah ya, kalau lebih pakai safe naskah, itu ya. Bagus sekali, tapi pakai naskah saya di sini jebakan juga ya. Akan efek kayak yang karena mungkin body language saya jadi terganggu ya. Ini karena kita live. Pidato tuh bisa live, bisa juga recording ya, direkam. Itu bisa. Jadi ada juga pidato yang disiarkan melalui radio misalnya. Jadi pidato itu tidak mesti live ya. Tapi yang live itu tentu saja kita akan menilai body language ya. Body language ya. Nah, itu akan sangat mengganggu kalau dia baca teks. Nah, itu. Kemudian juga akan sangat mempengaruhi juga tentang vokal, intonasinya ya. Yang saya lihat tadi peserta sudah banyak yang bagus sebagai suatu input ataupun koreksi. Mungkin perlu ditambahkan power ya. Jadi kekuatan berbicara itu akan sangat mempengaruhi kalau dalam bentuk pidato. Jadi intonasi suara naik turun itu ada beda, jadi tidak terlalu monoton gitu ya. Control management voice-nya ya. Dan juga saya mungkin masih memberikan suatu saran bagi orang yang tadi ngomong atau baca, kecepatan dia. Jadi jedahnya kurang. Speednya itu karena pidato kalau kita banyak baca, hanya panjang seperti baca gitu ya, ngalir seperti itu, jadi jadinya seperti storytelling atau narasi. Jadi akan bisa membuat boring gitu ya. Iya, dan tidak menarik untuk didengar kan. Sekali lagi mungkin kecepatan itu jeda dengan perlahan-lahan dan intonasi yang cukup mengagetkan, tapi tidak hanya di akhir doang ya. Ya. Jadi ini mungkin perlu latihan ya, practice. Oke, thank you dari Dewan Jurina. Nah, listener, inilah juara favorit yang saat ini sudah menerima hadiah uang tunai dan juga free training. Public speaking senilai 3,5 juta rupiah dan CD dari Naga Suara. So, mendapatkan free training ya, mereka akan mendapatkan free training public speaking. Oke, baik, terima kasih. Pertama adalah satu-satunya peserta yang nangis karena dengan emosi itu nanti kalau dibawa untuk acara meditasi, renungan itu boleh ya, itu mempengaruhi audiens mendengar dengan emosional juga ya, atau jadi main drama radio juga bagus ya. Dan yang dua lagi adalah kita para juri menilai bahwa lebih cocok untuk storytelling, jadi bukan untuk pidato, ada beda ya dengan pidato. Oke, juara 3 peserta nomor 18 siapa enggak? Silakan maju ya. Florencia Irina. Oke. Dan pemenang yang nomor 1 masih yang paling baik yang belum dapat apa-apa kan di situ. Sudah ketahuan ya, yaitu Fenty Endriani. Oke, harus senang dengan demikian kita sudah mendapatkan juaranya, dan untuk berita selanjutnya yang lebih lengkap foto-foto mereka bisa di download
dan dilihat di www.heartline.co.id. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk Dr. Johan Ghazali dan juga GTN Success Resources serta juga Amalia Putri yang sudah mendukung acara ini, dan tentunya Anda yang sudah mendengarkan. Ada